I'll be okay. And I know you always would go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am saved. You went through the long ways to make sure I'll be okay.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk pernyataan-Mu selama seminggu ini, supaya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak, supaya biarlah semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semua datang daripada Engkau ya Bapak. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Next Gen, kembali lagi kita di online service dan kita akan melanjutkan part berikutnya dari Rebellious. Kemarin kita udah mulai chapter baru, part baru yaitu adalah Rebellious. Dan sekarang kita mau ngomong lagi nih tentang Rebellious. Nah, gue pertama-tama pengen nanya nih ke kalian. Sering gak sih kalian dengar phrase atau quotes tentang dream big? Keep calm and dream big. Or like some kind of like, pokoknya quotes atau phrase-phrase tentang dream big. Pasti itu udah sering banget kalian dengar. Dan bahkan mungkin jadi sebuah hal yang sangat klise. Though itu bener, ya nggak sih? Kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, ya emang nggak apa-apa untuk dream big. Karena mimpi itu gratis. Nah, buat yang main basket gitu kan, kenapa kalian bermimpi untuk bertemu Kobe Bryant? Kobe Bryant. Kenapa kalian bermimpi untuk ketemu LeBron James? Kalau kalian bisa ketemu, kalau kalian bisa bermimpi untuk menjadi the next LeBron James, jangan Kobe Bryant ya guys, tahan dulu, jangan, oke? Nah, atau kenapa kalian bermimpi untuk
bertemu mungkin Nicky or Lani atau Rich Brian gitu, kalau kalian bisa jadi the next Nicky or Rich Brian atau Lani, ya nggak sih, untuk yang suka musik nih, atau siapapun yang kalian ngefans nih. Salah satunya nih ya, gue ngefans sama Henny Kristianus, salah satunya. Nah, kalau Henny Kristianus ini, kalau kalian tahu dia punya tangan pengharapan, nah siapa tahu gue bisa the next bikin tangan pengharapan, ya nggak? Nah, jujur mungkin ya memang gitu, bermimpi saat masih kecil tuh jauh lebih gampang, jauh lebih mudah gitu, karena kayak tinggal ngomong aja, aku pengen jadi mermaid, aku pengen jadi apa gitu kan, robot atau apa. Nah, lama-lama saat beranjak dewasa akan lebih kayak susah untuk percaya, atau bahkan mungkin kita udah mulai lebih ke arah yaudahlah yang realistis aja, sering kan denger kayak gitu. Nah, kadang merasa lebih baik yaudahlah mimpiin aja, kubur aja deh dalam-dalam, kayak karena mungkin takut untuk ngerasa gagal, takut nggak kecapai, takut rasanya ya siapa sih yang mau ngerasain kegagalan, ya kan. Makanya terkadang orang tuh bermimpi aja, atau beraninya cuma mimpi kecil aja, karena kalau misalkan mimpi besar takutnya nggak kecapai. Dan sebenarnya ketakutan kita akan kegagalan itu adalah yang membuat mimpi kita tetap menjadi sebuah mimpi aja, it's just a dream, mimpi aja, karena nggak berani gitu coba melangkah karena takut gagal. Atau mungkin ngerasa dulu waktu kecil rasanya kan semuanya gampang, tapi sekarang rasanya kayak gampang insecure gitu, karena ngerasa kecil padahal kita besar, tapi kita insecure karena ngerasa kecil, kita nggak berani mimpi besar. Atau mungkin karena waktu kecil kita ya disuruh imajinasi, ya kan, kalau misalkan pengen jadi robot, oh ya oke gitu kan, tapi giliran udah gede gitu, mungkin banyak orang yang udah kayak bilang ke kita yang realistis aja lah, gak usah gede-gede mimpinya. Dan jujur udah beberapa orang juga yang sering kayak gitu, beberapa orang yang gue sudah dengar ngomong seperti itu, dan that's the truth gitu. Orang-orang pas meranjak dewasa mulai bilang yaudah realistis aja, jangan mimpi gede-gede, dan lama-lama menjadi kayak kayak peraturan gitu, unspoken rules, kalau kalian tuh kalau udah besar nggak usah mimpi besar, mimpinya dikecilin aja, realistis aja gitu. Nah, kemarin nih kita udah ngomong tentang series Rebellious ini nih, udah mulai ngomong Rebellious yang dibawakan oleh Ko Johes ya. Nah, tentang bagaimana Yesus tuh being rebel di dalam waktu itu, rebel tentang culture yang ada gitu kan, kayak bahkan sampai banyak orang tuh benci, ya kan, bahkan mau sampai bunuh. Nah, karena Yesus tuh being rebel, kayak menentang semuanya, tidak ngikutin norma-norma masyarakat sekitar, ya kan. Nah, tapi di situ Yesus tuh mencontohkan untuk menjadi rebel dengan hal yang bahkan itu bukan dari Tuhan. So, it's a good rebel. Nah, tapi orang tuh waktu itu nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti apa yang sebenarnya dilakukan sama Yesus. Mereka cuma lihat bahwa Yesus tuh ya rebel aja, keluar dari norma aja, menentang mungkin peraturan, menentang norma, unspoken rules atau bahkan yang spoken rules gitu kan. Nah, terutama di zaman itu kan pemerintahan Romawi ya, itu kejam banget, ya kan. Sampai pada akhirnya yang kita tahu gitu tuh, Yesus akhirnya disalibkan. Tapi yang kita tahu juga pada hari ketiga Yesus bangkit dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Nah, yang penting nih di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini yang Tuhan sampaikan. Nih, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan kepada kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Wow, mungkin orang di situ langsung mikir gitu kan, baptis semua bangsa, kayaknya berat banget gitu tugasnya. Kayak kenapa nggak dibilang jadikanlah temanmu muridku, jadikanlah saudaramu muridku gitu. Itu kan lebih gampang gitu kan. Tapi ini Yesus jelas-jelas bilang, jadilah semua bangsa, the whole world, muridku. Nah, pasti akan kayak banyak gitu yang memikir kayak, emang mungkin ya
kok nggak kasih tugas yang lebih kecil aja, kayak nego dikit lah, cincai lah gitu kan. Kayak kenapa nggak yang lebih kecil gitu skopnya, negara aja udah gede, ini semua bangsa, the whole world, satu dunia. Nah, tapi sebenarnya kalau Yesus udah bilang nih seperti ini, mungkin ya apa yang harus dilakukan itu terlihat besar, terlihat mustahil. Tapi apapun yang sebenarnya realitanya yang kalian harus lakukan adalah being rebel of the fact, kalau being rebel of the fact yang kayak kita nggak bisa jadi bagian dari hal yang besar yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kerjakan. Nah, kalian harus bisa tuh lawan pemikiran itu, being rebel. Nah, gue mau kasih tahu nih hari ini langkah-langkah untuk menjadi rebellious yang baik ya, untuk melakukan hal-hal yang kalian mungkin nggak pernah pikirkan. Nah, pertama nih, imagine it, imajinasi, seperti anak kecil gitu kan, imajinasi. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, dan kalian tuh diundang untuk sebagai bagian untuk melayani nih. Kalian bisa adalah bagian dari rencana Tuhan untuk bisa melayani orang-orang. Mungkin dengan cara-cara yang kalian gak expect gitu. Salah satu sebenarnya gue sampai sekarang gak expect gitu, gue bisa melayani melalui membuat acara. Dari buat acara, gue bisa melayani orang-orang, gue bisa memberkati banyak orang. Gimana? Ya mungkin dulu gue awalnya kayak mikir gitu kan, gue bahkan gak mikir dulu. Kayak waktu itu gue cuma diajak, suruh bantuin, akhirnya gue iya aja gue ikut. Dan sampai sekarang gue akhirnya terlibat gitu dalam tim kreatif yang membuat acara-acara di 180. Nah, jadinya untungnya gue mikir kayak waktu itu gue gak menutup diri untuk bisa membantu, untuk bisa melayani sekecil apapun role gue saat itu. Dan gue juga pengen ajak kalian untuk setidaknya tidak menutup diri dalam kesempatan-kesempatan yang kalian dapat. Mungkin usher, mungkin singer, mungkin musik atau apapun itu. Bahkan kalian edit poster aja, itu tuh bisa menjadi sebuah berkat untuk orang-orang. Kalian bisa melayani melalui situ. Kalian bisa menjadi tim media gitu kan, buat di Instagram FLCC ataupun 180. Nah, yang kedua, kalian juga bisa pray big prayers for somebody else. Maksudnya gimana sih? Maksudnya big prayers, maksudnya doa besar tuh apa sih? Nah, kadang kita tuh mungkin doa gitu ya. Dulu gue pas masih kecil gue suka doa nyokap gue, misalkan lagi demam atau apa, itu gue doain. Tapi gue gak kebayang kalau misalkan gue disuruh doain orang yang mungkin udah kanker stadium 4, atau mungkin yang pokoknya udah sakit yang lebih parah gitu. Mungkin kita sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa ngerasa itu hal yang mustahil, itu hal yang sangat besar untuk didoakan, itu hal yang sangat luar biasa mustahilnya untuk bisa kita doakan gitu. Kadang kita expect something normal aja, kayak yaudah demam bisa sembuh, batuk bisa sembuh, pilek bisa sembuh. Tapi kita mungkin takut untuk bahkan bisa mendoakan orang untuk kayak penyakit-penyakit yang lebih besar atau masalah-masalah orang yang lebih besar. Nah, kalian bisa mulai tuh doain untuk yang lebih untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah takut, karena yang mengerjakan porsinya itu adalah bukan kita. Kita hanya doakan saja, tapi porsinya itu sebenarnya dari Tuhan. Kita mungkin mikir penyakit-penyakit yang normal aja yang bisa disembuhkan. Kita mungkin hanya dalam batas pemikiran manusia aja. Tapi sebenarnya Tuhan bisa juga menyembuhkan bahkan penyakit-penyakit langka yang ada gitu loh. Nah, kalian coba bisa menerobos itu, being rebel about that gitu. Nah, yang ketiga adalah look for ways to help. Nah, seringkali Tuhan menjawab doa melalui umatnya itu melalui kita loh. Jadi kita cari cara untuk bisa melayani. Mungkin ada anak gitu doa, tuh kan aku pengen komunitas yang asik nih, terus kita bisa buat carousel, ya kan? Kita bisa menjadi small group leader. Terus mungkin ada juga tuh ada anak yang, aduh Tuhan aku kesepian, aku butuh teman. Nah, itu juga kita bisa jadi small group leader. Apalagi ya contohnya, banyak lah. Tapi hal-hal kecil kita cari kesempatan untuk kita bisa melayani. Mungkin kita nggak bisa main musik, mungkin kita nggak bisa
gak bisa nyanyi dengan bagus, mungkin nafas aja fales gitu ya. Tapi kita bisa setidaknya ngomong itu adalah hal simple yang semua orang bisa, tapi ya pokoknya most of people bisa lakukan ya kan. Nah pokoknya selama kalian bisa ngomong, kalian bisa gitu kan, membawa sermon, bisa membawa sharing, bisa bawa mengiring small group kalian. Nah itu hal-hal yang kalian bisa lakukan, dan untuk orang sekitar Anda dulu, atau bahkan untuk seluruh dunia, ya kan? Nah, ketika hati kita terbuka, ketika hati kita berdoa untuk orang lain, ketika kita mencari cara untuk bisa bantu orang, kita setidaknya mau gitu melayani sesuatu untuk Tuhan, Tuhan juga akan melakukan sesuatu di dalam kita. Itulah cara Dia bekerja untuk kita melihat contoh nih yang bagus tentang hal ini dengan para murid gitu ya. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka, jadi kan kayak mereka tugasnya dikasih berat nih ya kan, untuk menjadi semua bangsa muridku, ya kita juga kan. Nah, saat itu ya Tuhan pengen gitu kasih tahu kalau ya Tuhan tuh pengen kamu mengajari mereka. Tuhan pengen kamu melayani mereka. Tuhan mungkin tahu itu mungkin tampak besar buat kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kalian bisa melakukan ini. Nah, pada akhirnya mereka apa? Mereka keluar, mereka tidak menjadi orang normal pada umumnya, tapi mereka melakukan hal-hal besar yang bahkan mereka mungkin gak pernah pikirin. Bisa hal-hal yang kayak mereka mungkin takut mati, tapi akhirnya mereka berani untuk mati untuk Kristus gitu loh, untuk membela itu. Dan mereka berani being rebel, nggak menjadi orang-orang rata-rata pada umumnya. Nah, tapi pastinya mereka melangkah itu bukan dengan kekuatan mereka. Nggak mungkin mereka bisa itu. Sebagai manusia punya ketakutan, sebagai manusia punya keraguan masing-masing. Tapi Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan. Nah, mereka melayani orang lain dengan cara yang lebih besar dari apapun yang mereka impikan sendiri. Mereka akhirnya tanpa sadar pas mungkin mereka lihat ke belakang lagi kayak, man, it's been a far ride gitu kan, it's been a far journey, kayak gue nggak pernah bisa membayangkan gue udah melayani Tuhan sampai segini ya. Mereka mungkin nggak pernah kayak mikir kayak bisa ya keliling-keliling dunia gitu untuk kayak untuk bisa memberitakan firman Tuhan gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa melakukan itu karena mereka just do it gitu kan. Nah, mereka melanggar semua mungkin aturan, mungkin melanggar norma-norma orang normal yang lakukan. Jadi selama kalian bisa memimpin, dan mereka memberontak itu dengan arti yang baik ya. Nah, bisa nggak kalian bayangkan bagaimana jadinya kalau setiap dari kita itu setiap harinya memutuskan untuk memberontak, being rebel yang baik, untuk melakukan sesuatu yang tidak harus kita lakukan, dari mungkin melangkah lebih jauh dan melakukan. Untuk melakukan sesuatu yang tidak kita harus lakukan dan kemudian melangkah lebih jauh dan melakukan. Mungkin kita takut, mungkin kita merasa itu mustahil. Tapi bayangkan cara Tuhan menggunakan kita untuk mengubah dunia di sekitar kita, dan apapun yang kalian bisa lakukan, saling mendorong untuk menjadi rebellious. Bayangkan cara Tuhan bisa menggunakan kalian untuk mengubah dunia di sekitar kalian, dan apapun yang kalian bisa lakukan saling mendorong untuk menjadi rebellious. So in this week, I just want to say, be rebellious enough to believe that God can use you. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak, firman yang telah disampaikan, biarlah firman yang telah disampaikan biar tetap terus dalam hati kami ya Bapak. Dan Kau berkati ya Bapak setiap dari kami yang ingin melanjutkan aktivitas kami maupun beristirahat. Kau pimpin, Kau berkati, Kau sertai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami bisa menjadi anak-anak muda yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita siapkan
anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami.
Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan, sebangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.